Baik, di sini saya akan membahas mengenai penanganan konflik sosial berlatar agama di Indonesia. Dengan memulainya pembahasan ini, Indonesia yang kita kenal sangat memiliki keberagaman baik dari budaya dan maupun agamanya yang sangat beragam dan memiliki potensi konflik yang tinggi. Konflik sosial berlatar agama merupakan salah satu jenis konflik yang perlu mendapat perhatian yang serius. Mengapa? Untuk memahami hal tersebut, kita perlu memahami pengertian konflik ini. Kita perlu juga mencari ciri-ciri dari konflik sosial keagamaan dan faktor-faktor penyebabnya. Adapun pengertian dari konflik sosial adalah konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan, nilai, dan kepentingan yang saling bertentangan dan berusaha untuk mencapai tujuannya. Berikut adapun beberapa ciri-ciri konflik sosial keagamaan. Yang pertama, berlatar belakang perbedaan keyakinan agama. Yang kedua, melibatkan kelompok-kelompok sosial. Dan yang ketiga, memiliki potensi untuk meluas. Dan yang keempat, memiliki dampak yang luas. Jadi keempat ciri-ciri tersebut mulai dari berlatar belakang perbedaan keyakinan. Konflik ini sering kali muncul dari perbedaan dalam ajaran dan praktik agama, seperti yang terlihat dalam konflik Poso dan Ambon, di mana ketegangan antara Muslim dan Kristen yang menyebabkan kekerasan yang meluas. Ciri-ciri yang kedua, melibatkan kelompok sosial. Konflik ini melibatkan kelompok-kelompok sosial yang terpisah berdasarkan keyakinan, di mana seperti dalam konflik Tolikara dan Aceh Singkil, di mana tindakan satu kelompok dapat memicu reaksi dari kelompok lain. Ciri-ciri yang ketiga yaitu potensi untuk meluas. Dari konflik ini memiliki kemampuan untuk menyebar ke daerah lain atau melibatkan lebih banyak individu, seperti yang terjadi dalam konflik Ambon yang awalnya dipicu oleh insiden kecil tetapi berkembang menjadi kerusuhan besar. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah dampak yang luas. Dampaknya bisa sangat signifikan, termasuk kerugian jiwa, kerusakan harta benda, dan trauma sosial yang berkepanjangan seperti terlihat dalam konflik Poso yang berlangsung selama bertahun-tahun. Baik, yang berikut mengenai faktor-faktor penyebab konflik sosial berlatar agama di Indonesia. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, saya akan membahas mengenai faktor internal. Faktor internal ada 3 faktor, yaitu perbedaan interpretasi ajaran agama. Kedua, ekstremisme agama. Ketiga, ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama. Melalui poin perbedaan interpretasi ajaran agama, perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama dapat menimbulkan perselisihan dan konflik antar umat beragama. Yang kedua, ekstremisme agama yang mengagung-agungkan kekerasan dan intoleransi dapat memicu konflik antar umat beragama. Ketiga, ketidakharmonisan hubungan antar umat agama melalui kurangnya komunikasi dan interaksi positif antar umat beragama dapat menimbulkan rasa curiga dan ketidakpercayaan yang berujung pada konflik. Yang kedua, yaitu faktor eksternal. Yang pertama, dalam faktor eksternal ada provokasi dan manipulasi. Yang kedua, ada ketidakadilan sosial. Yang ketiga, media massa. Provokasi dan manipulasi, pihak-pihak tertentu dapat memprovokasi dan memanipulasi isu agama untuk kepentingan politik atau ekonomi. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial yang dialami oleh kelompok tertentu dapat memicu kemarahan dan frustasi yang berujung pada konflik. Ketiga, dengan melalui media massa dapat berperan dalam memicu atau memperkeruh konflik
dengan cara menyajikan informasi yang bias dan atau provokatif. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penanganan konflik sosial berlatar agama. Yang pertama, peningkatan pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, peningkatan peran pemerintah. Yang ketiga, peningkatan peran masyarakat. Yang pertama, mengenai peningkatan pemahaman dan toleransi antara umat beragama dapat dilakukan melalui pendidikan agama yang moderat, dialog antar agama, dan kegiatan sosial bersama. Yang kedua, dengan peningkatan peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani konflik sosial berlatar agama dengan cara menegakkan hukum, membangun dialog antar umat beragama, dan memberikan bantuan kepada korban konflik. Yang ketiga, peningkatan peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani konflik sosial yang berlatar agama dengan cara membangun komunikasi yang positif, saling menghormati, dan bergotong royong. Adapun beberapa dampak konflik sosial keagamaan yang berlatar belakang perbedaan agama di Indonesia. Yang pertama, perpecahan sosial. Konflik keagamaan seringkali menyebabkan fragmentasi dalam masyarakat. Ketika kelompok-kelompok berbeda merasa terancam atau diserang, mereka cenderung membentuk identitas yang lebih kuat dan eksklusif. Hal ini dapat mengarah pada yang pertama, diskriminasi. Anggota kelompok yang berbeda mungkin mengalami perlakuan yang tidak adil baik dalam bentuk stigma sosial maupun pembatasan akses terhadap sumber daya. Yang kedua, ketegangan antar komunitas. Hubungan antar kelompok bisa menjadi tegang, mengurangi interaksi sosial yang sehat, dan menciptakan suasana saling curiga. Adapun dampak kedua yaitu kerusakan fisik dan material. Konflik sosial keagamaan seringkali berujung pada kerusakan fisik yang signifikan. Yang pertama, hancurnya tempat ibadah. Banyak tempat ibadah seperti masjid dan gereja menjadi sasaran vandalisme atau perusakan selama konflik. Kedua, kerugian ekonomi. Kerusakan infrastruktur dan harta benda dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi individu dan komunitas, mempengaruhi mata pencarian masyarakat. Ketiga, dampak psikologis. Dampak psikologis dari konflik keagamaan tidak boleh diabaikan. Yang pertama, trauma dan stres. Individu yang mengalami atau menyaksikan kekerasan dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, mempengaruhi kesehatan mental mereka. Yang kedua, rasa aman yang hilang. Ketidakpastian dan ketakutan akan kekerasan dapat memberikan atau membuat masyarakat merasa tidak aman, mengganggu keseharian mereka. Yang keempat, mengganggu kehidupan beragama. Konflik dapat mempengaruhi cara orang menjalankan praktik keagamaan mereka. Yang pertama, isolasi praktik keagamaan. Kelompok-kelompok mungkin merasa terpaksa untuk melakukan ibadah secara tertutup atau terpisah dari kelompok lain, mengurangi kesempatan untuk berdialog dan berbagi nilai-nilai agama. Yang kedua, radikalisasi. Dalam beberapa kasus, ketegangan ini dapat memicu radikalisasi di kalangan individu tertentu yang merasa bahwa cara terbaik untuk mempertahankan keyakinan mereka adalah melalui tindakan ekstrim. Yang kelima, tantangan terhadap stabilitas negara menjadi tantangan serius bagi stabilitas negara. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Ketegangan memicu kerusuhan yang lebih luas dan mengganggu ketertiban umum serta menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi pembangunan. Yang kedua, intervensi pemerintah. Pemerintah mungkin perlu campur tangan untuk meredakan konflik, tetapi tindakan ini kadang-kadang dapat memperburuk situasi jika dianggap tidak adil oleh salah satu pihak. Yang keenam, potensi untuk dialog dan rekonsiliasi. Meskipun banyak dampak negatif, konflik juga membuka peluang untuk dialog dan rekonsiliasi.
Yang pertama, inisiatif dialog antar agama. Konflik seringkali mendorong inisiatif dialog antar agama yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan toleransi di antara komunitas. Yang kedua, kesadaran sosial. Konflik dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Yang berikut, model penanganan konflik sosial keagamaan ada 3. Yang pertama, penanganan berbasis kekuatan dan kekuasaan. Penanganan ini terjadi ketika pihak-pihak yang berkonflik itu mengerahkan segala daya dan upaya untuk dimiliki ketika membela dan mengejar tujuan dan sasaran mereka. Penanganan berbasis kekuatan juga mengabaikan hak dan kepentingan orang lain yang menjadi lawan atau musuh dengan tujuan mencapai keinginan dan kepentingan sendiri. Adapun ciri-ciri dari pendekatan kekuatan yaitu yang pertama, opresif dan represif, dan karenanya mendorong perlawanan dari pihak yang berkonflik. Kedua, diperlukan kekuatan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang sama. Yang ketiga, bersifat win-loss atau loss-loss. Dan yang keempat, merusak hubungan pihak-pihak yang bertikai. Yang kelima, pihak yang dikalahkan tidak rela dan tidak puas dengan hasilnya. Dan yang terakhir, mengarah pada eskalasi, penggunaan taktik berkonflik yang konfrontatif dan agresif, mengundang reaksi pengerahan kekuatan yang lebih konfrontatif dan agresif. Model yang kedua yaitu penanganan berbasis hak. Penanganan ini bertolak dari anggapan dan harapan normatif bahwa kebutuhan perseorangan dan kelompok di suatu masyarakat dapat dipenuhi jika mereka tunduk kepada aturan-aturan normatif. Aturan normatif tersebut telah disepakati di dalam masyarakat dan diyakini dapat melindungi hak individu dan kelompok. Dalam penanganan yang berbasis hak ini, jika terjadi konflik dan perebutan sesuatu yang dinilai berharga, masing-masing pihak menggunakan lembaga dan mekanisme yang bertujuan mengelola konflik dan mengatur hak. Pihak-pihak yang bertujuan mengelola konflik dan mengatur hak. Pihak-pihak yang bertikai dapat menggunakan aturan dan hak sebagai rujukan dan berusaha menunjukkan keunggulan hak suatu pihak atas pihak lain melalui proses litigasi pengadilan arbitraser. Model yang ketiga yaitu penanganan berbasis kepentingan. Model yang ketiga yaitu penanganan berbasis kepentingan. Penanganan berbasis kepentingan lebih berfokus pada keinginan, kebutuhan, aspirasi, dan kekhawatiran dari pihak-pihak yang bertikai. Pendekatan ini memiliki kekuatan yang sifatnya kolaboratif, kreatif, memecahkan masalah, memelihara hubungan, dan berdaya tahan. Nilai dan norma yang mendasar pada pendekatan berbasis kepentingan yaitu memperlakukan pihak lain setara dan sederajat dengan pihak sendiri, tidak mengalah tapi tidak juga bermusuhan. Mekanisme yang digunakan dalam penanganan ini adalah perundingan dan dialog, di mana pihak-pihak yang bertikai bertemu dan berunding menyelesaikan masalah dan perbedaan yang mereka hadapi dan keinginan mencapai kepentingan diri maupun kepentingan kelompok sendiri, tapi tidak dengan mengesampingkan kepentingan orang lain atau kelompok. Baik, yang menjadi kesimpulan bahwa dialog yang terbuka dan konstruktif antar berbagai kelompok agama dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan saling mengerti. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mediasi dan menciptakan kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang toleransi dan keberagaman melalui pendidikan adalah kunci untuk mencegah konflik. Organisasi masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai jembatan untuk
menyelesaikan konflik, dan memperkuat solidaritas antar kelompok. Penegakan hukum yang adil terhadap tindakan diskriminatif dan ketertiban sosial. Media memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang agar tidak memperburuk situasi.